Tapi sudah mulai ada struktur. Kalau dia loncat-loncat. Ya mungkin kalau kalian datang, kalian yang maksud dengan petugas satpol tadi yang menjadi satpel, kan satuan pelayan. Itu kan mungkin naluri perlawanan sudah berkurang dulu. Dorong pelayanan kok dimusuhi gitu kan. Ini kan semua mau melayani supaya mereka ini tertib. Mereka betul-betul dilayani, bukannya digusur. Ya, saya digusur, saya tidak mau ya digusur. Ya wajar kalau itu terjadi perlawanan. Sikap yang coklat harta warisku, sikap yang jauh di dalam jalan-jalan. Anda pikirkan setelah nonton tadi. Dan pada saat di Koja juga kan saya ikut situ Mas ya. Dan posisi di sana juga getar-getir. Dan orang tua juga nggak tahu, yang tahu cuma teman-teman kerja gitu loh. Makanya ya cukup dengan doa aja pada saat itu. Kalau memang tidak berkatkan pertolongan Tuhan ya mungkin sudah jadi korban juga seperti teman-teman yang lain gitu Mas. Kalau mungkin tadi saudara yang berada langsung di lokasi kejadian, kalau saya tidak Mas. Tapi saudara saya, orang terdekat saya ada di sana. Dan pada saat kejadian itu, saya sulit sekali mencari informasi tentang keberadaan Wiwi. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf Pak, mungkin kesedihan itu masih terasa sekarang, masih sangat-sangat terasa. Dan dampak psikologis untuk keluarganya pun masih ada Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang mungkin tidak datang ke sana, tidak sempat mengikuti penertiban itu, mungkin sebagian ada yang merasa beruntung karena kejadian itu sedemikian parahnya. Dan mohon maaf, menurut saya itu sudah terlalu sadis Mas. Kita lihat ada oknum-oknum wartawan. Pada saat kita menertibkan, coba Mas, rusak aja itu, kesorot, kesut nih. Dalam hati saya bilang, enak itu, enak saya. Masuk TV ntar saya disorot pakai komandan, SP. Dia mau tanggung jawab urusan saya ke belakang. Tapi kita berpikir rasional. Ngapain saya nulis begitu? Sesuai prosedur dan aturan yang kita lakukan. Dari Dewan Pers memberikan sanksi kepada anggotanya yang salah memberitakan berita, memprovokasi massa sampai terjadinya chaos. Surat, fax dan segala macam bisa lewat email. Dan media wajib memenuhi hak jawab. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Jadi bicara fakta saja. Dan reporter yang berdiri di lapangan itu tidak sendirian. Dia itu selalu tersambung dengan studio. Saya dapat tugas untuk menertibkan di wilayah tersebut. Saya datang ke lokasi perintah camat. Ya ketemu lagi dengan kakak saya himbau, abang di sini mau ada penertiban. Tolonglah kalau emang ada abang punya waktu dibongkar sendiri daripada nanti kita berbenturan, karena secara himbauan kita sudah berikan sekali, 2 kali, 3 kali sampai SPB surat perintah bongkar. Itu udah seterusnya kita udah himbau. Pertamanya nggak mau, lu anak kecil tahu apa. Nah itu warung ibu saya kena juga kelontongan gado-gado. Nah, ya tapi namanya peraturan. Dalam hati kecil saya merasa sedih. Tapi ini peraturan yang harus saya jalankan. Saya juga merasa bersalah karena saya nggak mengasih tahu awal mulanya. Malah saya abaikan aja gitu peraturan itu. Tapi sewaktu ingin pembongkaran, penggusuran, baru saya merasa, wah iya, bahwa saya salah. Jangan mentang-mentang saya sebagai Satpol PP, tapi saya nggak bisa gusur. Nggak, yang saya enaknya sendiri, dalam hati saya begitu. Ini peraturan saya harus jalankan.
Jadi Anda sendiri yang gusur? Saya sendiri. Yang bongkar pun saya sendiri. Warung orang tua saya. Saya merasa sedih, terus terang aja. Dulu zaman era Orde Baru, militer kan kuat tuh, punya gigi. Pasca reformasi militer, kekuatan militer itu ompong. Nah gue ngelihat Satpol PP itu diciptakan sebagai sipil yang militeris. Gue melihat itu dengan wacana-wacananya, dengan program-programnya. Ya harapan gue sih baik-baik aja. Karena gue berpikir mereka toh sama punya latar belakang, punya keluarga, punya apa. Cuman sistem pola yang harus dirubahnya. Menurut gue itu aja. Kalau untuk menghapus sendiri, nggak usah dihapus, biarin aja. Udahlah, nggak ada aja Satpol PP. Kenapa? Buat apa? Kenapa harus dibubarin? Bubarin, karena gua buat apaan Satpol PP? Di saat aku pengangguran, aku naik turun bis, menjelajah suara ya, dari jalur ke jalur gitu ya, Blok M, siap. Makanya aku dulu pernah menjadi seorang pengamen, Mas. Menertibin pengamen pernah. Pernah. Aduh, sedih dulu gue jadi seorang pengamen gitu ya, kok sekarang jadi penertibnya gitu ya. Sampai aku bukannya masalah sombong, biarin deh, udah matiku gitu ya. Jadi pertama ngetem tuh di 76 yang di Pasar Rebo itu, Mas ya. Jadi adalah itu orang-orang Batak gitu, pastinya kenal lah gitu kan. Aduh, agak-agak buang muka dikit lah. Aduh, mati nih dalam hatiku. Ayo men, mau beli ini men. Yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Maaf ya Mas ya, suaranya sumber. Mereka menangkap yang berpakaian dinas, memeriksa, ada pidananya, ada reskrim, ada narkobanya, serahkan ke narkoba. Catat siapa yang memeriksa, apa saja BB-nya, jam berapa. Jangan sampai nanti AO Wakapolres di atas. Jadi sepanjang jalan, apabila Anda temukan ada pelaku kriminal di dalam bus, kendaraan umum, atau pelanggar PMKS, Anda informasikan melalui SMS kepada Manpol Gambir, ya, kepada Manpol Gambir atau anggota yang ada di posko itu. Jelas? Ya. Kita yang nangkep langsung apa? Kalian tidak nangkap, ya. Kalian hanya memberikan informasi. Ini saya ulangi nih, kalian tidak ada kewenangan untuk nangkap. Kalian hanya memberikan informasi. 081. 91.